Habis dari mana kamu? Apanya? Kamu nggak lihat sekarang? Aku sibuk kerja. Sibuk kerja itu bukan berarti kamu bisa melangkahi kewajiban kamu sebagai suami. Kamu emang selingkuh tau nggak? Kamu kira aku tidak tahu kah? Kamu dapat dari mana? Banyak tau nggak intel aku di luar situ. Kamu tuh emang laki yang brengsek tau nggak? Kamu tuh bukan suami yang baik. Kamu gak inget gak kata papaku? Jagain aku. Tapi kamu malah nyakitin. Berantem lagi. Harus banget tiap hari berantem kayak gitu. Yaudahlah, serah kalian, aku capek. El. Tahun Memet. Udah beli tiket kan? Tapi udah beli tiket. Kursi apa dulu? Kursi ada nggak dapat kursi B? Ada. Ya udah. Ayo sekarang aja. El, duluan ya. Kamu dari tadi diam aja, kenapa? Gak ada apa-apa. Kita udah temenan lama, Li. Kalau ada apa-apa cerita aja. Ayah sama ibu berantem lagi. Lagi. Soalnya mereka kayak terlalu sibuk berantem mulu gitu. Aku cuma pengen semuanya balik kayak dulu lagi. Aku nggak tahu harus bilang apa, Li. Tapi kamu nggak harus ngadepin semuanya sendirian kok. Halo Bu. Iya nak, kenapa kamu? Suaramu kedengaran beda. Aku capek Bu. Aku sama dia udah nyoba bertahan. Tapi rasanya semakin hari itu semakin jauh. Kamu udah bicara baik-baik sama dia. Kenapa? Udah Bu, udah pernah. Tapi selalu diakhirin sama kelahi mulu. Jadi semuanya jadi makin rusak. Kita minta bantuan orang lain aja ya. Mungkin kamu besok sama dia pergi ke konselor keluarga kita. Mungkin bisa Bu. Itu satu-satunya harapan yang belum pernah kami coba. Iya, nggak ada salahnya kok nyoba. Kadang dua orang yang sedang terluka tuh butuh seseorang untuk membantu mereka saling mendengar. Makasih Ibu. Oke, sebelum kita mulai, saya cuma mau minta kalian jujur hari ini. Kapan terakhir kali kalian ngobrol tanpa berakhir jadi pertengkaran? Sejujurnya saya tidak ingat, Bu. Saya juga. Kalau begitu, saya mau tanya hal lain. Apa yang membuat kalian tetap bertahan sampai sekarang? Eli, Bu. Anak kami. Selain Eli? Pulanglah hari ini dan coba bicara sebagai pasangan yang pernah saling mencintai. Aku udah mikir lama soal ini. Aku juga. Kita udah coba. Dan gagal kan? Gak pernah berhasil. Jadi, ini pesan kita. Iya. Jadi beneran untuk bisa. Kalian beneran mau pisah? Dulu aku selalu mikir, ayah, ibu, ini arahnya kemana? Dan akhirnya aku punya jawabannya. Eli,
Eli ikut aku ya, aku udah lapor ke pengacara aku. Kenapa gitu? Selama ini aku yang biayain Eli. Kamu tuh cuma biayain, kalau dalam Islam kan Eli itu tanggung jawab aku buat ngebimbing. Kamu jangan kayak dari Islam deh. Aku juga ayahnya. Aku punya hak. Selama ini aku yang hamil dan lahirin Eli. Emang kamu cuma ngebayar dia? Cuma ngasih nafkah? Emang kamu pikir udah pantas dapet hak asuh? Kamu jangan coba jauhin aku dari Eli. Secara finansial Bapak unggul, tapi dalam hukum Islam, selama ibu tidak lalai seperti murtad atau berkelakuan buruk, hak asuh memang jatuh kepada ibu, Pak. Kita bisa menyerang dari sisi kesibukan kerjanya jika itu membahayakan anak. Ibu harus tenang, selama ibu belum menikah lagi dengan pria yang bukan mahram Eli, posisi ibu kuat. Namun ingat, ibu tidak boleh menghalangi ayah untuk bertemu. Itu bisa jadi bumerang di pengadilan agama nanti. Ibu. Panggil Eli. Kenapa? Panggilkan Eli. Siapa sih? Oh, Eli. Eli ada tamu di luar. Hai Eli, kenalin aku temannya ayah ibu. Kalian berdua terlalu sibuk mementingkan hak sampai lupa dengan kewajiban. Hak asuh itu tujuannya cuma satu, untuk kepentingan Eli, bukan untuk mengalahkan salah satu ego dari kalian. Aku bukan barang yang bisa kalian bagi dua. Aku cuma pengen tahu, apa aku masih punya ayah dan ibu kalau kalian udah pisah. Dalam Islam, meskipun ikatan suami istri terputus, ikatan orang tua itu tidak akan terputus. Ayah Eli wajib tetap menafkahi Eli, dan ibu Eli menjaga kasih sayang Eli kepada ayahnya. Jangan jadikan hukum itu untuk saling menyakiti. Maafin ayah ya, Nak. Ayah mungkin gak bakal ada setiap waktu. Tapi ayah janji setiap hari Sabtu dan Minggu ayah akan ada di sini. Ayah janji. Pintu rumah bakal selalu terbuka buat kamu kalau kamu mau jemput Eli. Hati-hati ya. Ayah, ibu, ini arahnya kemana? Ternyata arahnya bukan lagi tentang tinggal di bawah atap yang sama, tapi tentang bagaimana tetap menjadi satu tujuan untukku meski di jalan yang berbeda. Karena hukum mungkin bisa membagi tempat tinggal, tapi tidak bisa membagi cinta.